Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menyajikan informasi tentang sejarah biografi Sunan Pandanaran, pembangunan makam, tradisi serta peninggalan dari Sunan Pandanaran. Oke teman-teman, saat ini kita sudah sampai di makam Sunan Pandanaran yang berada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Klaten. Makam Sunan Pandanaran ini cukup terkenal di kalangan para peziarah dikarenakan Sunan Pandanaran merupakan salah satu wali penyebar agama Islam di daerah Tembayat pada zaman Kerajaan Demak. Beliau juga merupakan salah satu murid Sunan Kalijaga. Pembangunan makam Sunan Tembayat atau Sunan Pandanaran merupakan hasil inisiatif dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Kerajaan Mataram Islam. Pembangunan kompleks makam ini dimulai pada tahun 1620 Masehi sampai tahun 1633 Masehi. Pada tahun 2010, kompleks makam Sunan Tembayat atau Sunan Pandanaran ini ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Hal ini menunjukkan pentingnya situs sejarah ini bagi bangsa Indonesia. Sunan Tembayat atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Pandanaran II memiliki nama asli Sayyid Ihsan Nawawi. Beliau juga memiliki nama lain yaitu Pangeran Mangkubumi, Susuhunan Tembayat, dan Wahyu Widayat. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa, khususnya di wilayah Klaten dan sekitarnya. Beliau wafat pada abad ke-16 Masehi. Makamnya terletak di perbukitan yang dikenal sebagai Gunung Jabal Kat di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah, dan masih ramai diziarahi orang hingga sekarang. Dari sana pula konon ia menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat wilayah Mataram. Hingga saat ini kompleks pemakaman Sunan Tembayat masih sangat terawat. Hal ini tidak terlepas dari peran para pengurus makam. Pengurusnya itu paling utama BPH, Badan Pembina Astono. Nah, jadi BPH, terus kemudian tugasnya masih ada juru kunci, ada Kompleks makam Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat memiliki 8 gapura atau gerbang masuk. Uniknya, arsitektur gapura-gapura tersebut bercorak Hindu. Hal ini merupakan salah satu bentuk akulturasi antara Hindu dengan Islam yang dilakukan oleh Sunan Pandanaran. Dari bawah ada kayak semacam gapura, dari bawah ada yang belum masuk kan ada dulu kan ada satu kan nanti sampai atas sampai 7 orang banyak ini yang nomor dari nomor yang pertama itu kayak semacam bangunan makanya mungkin untuk lain tidak menghilangkan jejaknya dari bawah sampai. Yang pertama, para peziarah akan melewati gapura. Gapura ini disebut dengan Segoro Muncar karena gapura ini berbentuk gapit dan berbentuk candi bentar, yaitu 2 bangunan gerbang yang berbentuk sama atau kembar tanpa atap. Bentuk ini sangat khas dalam arsitektur Jawa kuno dengan bahan blok-blok putih dan berornamen sudutnya, yang mempunyai arti suatu candi yang dibelah menjadi 2 bagian, di tengah-tengahnya dipergunakan untuk jalan. Di utara Gapura Segoro Muncar terdapat gapura sejenis dengan nama Gapura Dudo yang berbahan batu putih campuran batu bata merah. Gapura ini
Bentuknya juga berbentuk candi bentar. Oke, kita di sini makam Sunan Pandanaran. Peziarah harus melewati sekitar 250 anak tangga. Namun di sini uniknya, di sisi kiri dan di sisi kanan sepanjang tangga banyak pedagang-pedagang yang berjualan, seperti berjualan pakaian, aksesoris, parfum, dan kerajinan seperti gerabah, dan ada juga yang berjualan makanan. Di kompleks pemakaman ini terdapat masjid yang dibangun oleh Sultan Agung pada tahun 1633 Masehi. Hingga saat ini, masjid ini menjadi fasilitas para peziarah yang datang. Kompleks makam ini juga mencakup makam-makam umum di bagian bawahnya. Sedangkan makam utama terdapat di bagian puncak bukit. Masjid ini menjadi tempat penting bagi para peziarah untuk beribadah dan mengenang jasa-jasa Sunan Tembayat dalam penyebaran Islam di sana. Setelah itu terdapat gapura pangerantunan di halaman pertama makam. Gapura pangerantunan ini berarti menunggu. Gapura ini sama dengan gapura segoro muncar, baik dari sisi bentuk maupun bahannya. Di dalam kompleks ini memiliki dua bangsal. Yang satu bangsal ngelebet yang digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk menerima tamu perempuan. Yang satunya bangsal Jawi digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk menerima tamu laki-laki. Setelah melewati gapura pangerantunan terdapat gapura panemut. Gapura ini sama bentuk dan bahannya dengan gapura segoro muncar dan gapura pangerantunan, tetapi lebih jauh menjulang tinggi sekitar 7 meter yang tampak indah. Pada gapura panemut terdapat tulisan yang berbunyi Wisoyo Hanoto Wisiking Ratu yang berada di sebelah utara. Bunyi tersebut menunjukkan angka tahun pembuatan yang artinya Wisoyo 5 Hanoto 5 Wisi 5 Ratu 1. Ini menunjukkan bahwa gapura ini dibangun pada tahun 1555 Saka. Sedangkan di sebelah selatan gapura bertuliskan Ita 1555 masa 4. Hal ini sesuai dengan babat Sultan Agung yang di dalamnya menyebutkan bahwa tahun 1542 Saka, Raja Sultan Agung merenovasi makam Sunan Pandanaran itu bersama dengan para ulama memindahkan makam Sunan Tembayat yang dulu di Banyu Biru. Kemudian setelah melewati gapura panemut, peziarah melewati gapura pamuncar dan gapura balai kencur. Kedua gapura ini daun pintunya berhiaskan ukiran naga. Batu nisan yang ada di kompleks pemakaman ini bercorak Hindu. Uniknya, arsitektur pada setiap nisan melambangkan siapa, kapan, dan status sosial yang dimakamkan. Semakin mendekati gedung utama makam Sunan Pandanaran, masih terdapat gapura Proboyekso. Gapura ini merupakan gapura terakhir untuk memasuki kompleks makam Sunan Tembayat. Setelah memasuki gapura Proboyekso, pengunjung akan memasuki Regol Sinogo atau pintu masuk ke cungkup makam Sunan Tembayat. Di dalam kompleks inilah peziarah telah sampai di makam Sunan Tembayat.
Kalau yang di dalam gedungnya itu nanti bangunan utama yang di dalam gedung nanti Sunan Pandanaran, terus yang sebelah kiri di pertama Nyai, terus yang sebelah ini nanti yang kedua Nyai, terus nanti makam utamanya nanti ada Pangeran Jiwa itu terus Nyai Tari Jiwa, yang lain misalnya Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Pandanaran memberikan contoh teladan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islam, dialog dan musyawarah yang dimana Sunan Bayat selalu membuka diri untuk berdialog dan bermusyawarah dengan tokoh masyarakat setempat. Hal ini membuat proses penyebaran Islam berjalan dengan lancar. Setelah wafatnya Sunan Bayat, terdapat tradisi ruwahan atau sadranan di makam beliau. Tradisi itu menjadi agenda rutin yang digelar pada bulan Ruwah, penanggalan Jawa, atau menjelang bulan Ramadan. Tradisi sadranan di makam Sunan Pandanaran rutin digelar setiap tanggal 27 Ruwah, penanggalan Jawa. Adapun serangkaian prosesi dalam tradisi nyadran di makam Sunan Pandanaran, yang pertama, rapat koordinasi yang dilakukan untuk membentuk kepanitiaan tradisi nyadran di makam Sunan Pandanaran. Kepanitiaan dalam tradisi nyadran biasanya berasal dari pengurus Badan Pembina Hastana atau BPH dan melibatkan sebagian masyarakat. Kemudian dilaksanakan pula pengajian akbar, di mana dahulu dilaksanakan 1 minggu sebelum kegiatan tradisi nyadran, namun sekarang diadakan 1 bulan sebelumnya. Terdapat pula penggantian kain singep. Kain singep ini merupakan kain mori untuk makam Sunan Pandanaran, dan penggantian kain ini dilakukan 1 minggu sebelum tanggal 27 Ruwah. Biasanya dilaksanakan di hari Minggu. Malam harinya diadakan midodaren yang diadakan pada malam hari sebelum tradisi nyadran dilakukan. Kegiatan ini dimulai setelah Isya dan selesai kurang lebih sampai pukul 3 dini hari. Kegiatan malam midodaren antara lain laras madya yang isinya sholawatan dengan iringan musik gamelan seperti kidung dan gending yang bernuansa Islami. Setelah itu terdapat macapat, tembang Asmorodono, Kinanti, dan Dandang Gulo yang berisikan sejarah perjalanan Sunan Pandanaran dari Semarang menuju Jabal Kat yang dikemas dalam bentuk pupuk. Di hari pelaksanaan nyadran atau ruwahan dimulai pukul 7 pagi, diawali dengan kirap berupa kirap jodang, kirap tumpang, kirap gunungan, kirap tenong disertai kesenian reog. Kirap diawali dari rumah kepala desa sampai kompleks pemakaman Sunan Pandanaran di Bukit Jabal Kat. Kirap itu diikuti oleh paguyuban pedagang, paguyuban ojek, dan paguyuban Kawulo Keraton Surakarta atau Pakasa. Sesampainya di pendopo kompleks makam Sunan Pandanaran, warga menggelar doa bersama, gunungan diperebutkan, dan ziarah ke makam Sunan Pandanaran dan leluhur warga. Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat lokal Desa Paseban. Nyadran yang dilaksanakan pada 27 ruwah dengan partisipan mencapai ratusan. Terdiri dari pengurus BPH, Kawulo Keraton Surakarta, lingkungan RT dan RW, ibu-ibu PKK, serta peziarah makam Sunan Pandanaran. Partisipan nyadran ini menggunakan pakaian adat atau seragam masing-masing dusun dengan membawa gunungan, tumpeng maupun tenong yang sebelumnya sudah dibuat. Tumpeng sendiri berisikan nasi, sayur, dan lauk pauk dikelilingi nasi.
tenongan berupa wadah atau tempat yang berukuran besar seperti tampah dan ada penutupnya yang berisi berbagai macam jajanan pasar, buah-buahan, lauk pauk, dan lain-lain. Gunungan biasanya berupa hasil bumi baik sayuran maupun buah-buahan. Selain tradisi ruwahan atau sadranan, terdapat juga tradisi tikdur yang masih dilestarikan sampai saat ini. Tradisi tikdur adalah tradisi memukul beduk yang ada di masjid yang berada di Bukit Cokok Lembang atau Bukit Jabal Kat. Beduk tersebut dipukul bertalu oleh juru kunci dan masyarakat sekitar sebagai tanda waktu sahur pada bulan Ramadan. Tradisi tikdur ini dimulai pada jam 12 malam sampai jam setengah 3 dini hari. Suara beduk dari atas bukit itu terdengar jauh sampai ke sekitar desa Paseban. Bunyi beduk itu terdengar sampai jarak sekitar 4 sampai 5 km. Terdapat pula masjid peninggalan yang dibuat oleh Sunan Pandanaran dan pengikutnya, yaitu Masjid Gala atau Masjid Golo. Baik teman-teman, kita di sini sudah sampai di lokasi Masjid Agung Sunan Pandanaran, dan di mana sesampainya kita di sini kita disuguhkan dengan tatanan batu yang rapi yang dimana ini merupakan dari dasar dari bangunan Golo. Nah, kebetulan adanya batu-batu ini kita bisa yang tanda-tanda yang mana ketika teman-teman ini ke sini, maka teman-teman dapat lebih untuk bisa naik ke atas dan kita ketahui apa sih bentuk dari masjid dulu dan pada dalam proses kita naik. Baik teman-teman, di sini kita sudah berada di halaman depan Masjid Golo, yang tentunya di halaman masjid serta sekitar masjid inilah yang menjadi acara tradisi-tradisi sekitar atau tradisi lokal, yang dimana tradisi tersebut ada acara wayang, ada pencucian mori, dan mungkin ada yang namanya malam-malam ruah dan lain sebagainya, yang tentunya itu dilaksanakan di malam-malam tertentu. Dan di saat ini masih keadaan habis zuhur ya, habis zuhur siang-siang, dan sudah lumayan banyak pengunjung-pengunjung yang datang. Dan maka dari itu mari ya coba kita naik, yuk. Baik teman-teman, kita sudah berada di atas Masjid Golo, yang merupakan di sini dilaksanakanlah tempat ibadah, tempat iktikaf, terutama para jamaah-jamaah yang ingin beristirahat di sini juga dipersilahkan. Jadi pada sejarahnya Masjid Golo ini, atau yang bisa kita bilang Masjid Sunan Pandanaran, di sini sudah menjadi cagar budaya. Cagar budaya karena apa? Karena awal mulanya Masjid Golo ini berada di atas Gunung Jabal Kat sana, yang dimana ketika zaman itu masjid ini suara azannya itu sangat melintang luas ke penjuru Indonesia, ke Demak dan lain sebagainya, yang dimana menimbulkan suatu masalah terkait perbedaan waktu sholat. Nah, maka dari itu Sunan Kalijogo akhirnya menggunakan goloknya dan tertazaklah di sini ya. Jadi maka dari itu masjid ini dinamakan Masjid Golo, yang jadi pada umumnya ini disebut Masjid Sunan Pandanaran, dan lebih lanjutnya ini disebut Masjid Golo. Dan sebelah sana nanti di sana terdapat peninggalan-peninggalan makam serta ada batu-batu yang merupakan pengikut dari Sunan Pandanaran. Kemudian di sebelah kiri saya di sini terdapat beduk, yang dimana ini menandakan waktu adanya sholat serta mungkin mengiringi kondisi tradisi dari masyarakat sekitar. Nah, kemudian yang terakhir di bawah sana ada tempat wudhu atau tempat bersuci, di mana para jamaah sebelum memasuki area Masjid Golo diwajibkan untuk bersuci di sana.
Baik teman-teman, kita di sini sudah berada di sebelah utara dari Masjid Golo, yang dimana sebelah utara ini berisikan makam-makam bukti peninggalan dari pengikut Sunan Pandanaran. Yang di sini sudah ada makam-makam, dan di atas di sana ada batu bata yang tertata rapi. Di sana masih dari zaman dulu, jadi belum ada perubahan apapun. Jadi kita juga tahu itu seberapa detailnya batu bata di sana, yang dimana di atas batu bata tersebut terdapat bangunan megah, yaitu Masjid Golo. Orang ini sama orang ini mungkin udah berbeda. Zaman sekarang loh, nggak seperti dulu gimana. Kalau sejarah masjid ini dulunya memang di puncak Gunung Jabarakan. Pada zaman itu, zaman Sunan Kalijogo sama Pandanaran, nah itu kalau adzan itu terdengar sampai Demak. Nah, terdengar sampai Demak sama Sunan Kalijogo ini dipindah, diturunkan. Ya diturunkan itu Sunan Kalijogo mengatakan Sunan Kalijogo melempar golok. Nah golok itu jatuhnya di mana? Nah masjid itu jadikan masjid. Masjid ini namanya Masjid Golo. Nah itu ada papan nama, itu Masjid Agung Sunan Pandanaran itu yang membuat kan takwil. Masjid ini terletak di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Klaten. Masjid Gala sering disebut sebagai Masjid Besar Sunan Pandanaran Bajat. Masjid ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi, sehingga menjadi salah satu tujuan wisata religi. Masjid Golo memiliki ciri khas arsitektur Jawa yang sangat kental, dengan sentuhan sederhana namun syarat makna. Atap masjid berbentuk kelimasan yang merupakan bentuk atap tradisional Jawa. Atap limasan melambangkan puncak atau tujuan tertinggi dalam suatu kehidupan, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiang-tiang penyangga masjid umumnya terbuat dari kayu atau batu alam. Jumlah dan susunan tiang memiliki makna filosofis tertentu, misalnya melambangkan jumlah rukun iman atau rukun Islam. Pintu dan jendela masjid biasanya berukuran kecil dan sederhana. Hal ini melambangkan kesederhanaan hidup dan fokus pada ibadah. Ornamen-ornamen yang menghiasi dinding dan langit-langit masjid umumnya berupa motif flora dan juga fauna. Motif-motif ini memiliki makna simbolis, misalnya bunga pterata yang melambangkan kesucian atau burung merak yang melambangkan keindahan. Halaman masjid biasanya luas dan cukup terbuka. Halaman ini berfungsi sebagai tempat berkumpul dan bersosialisasi bagi jamaah. Arsitektur Masjid Gala tidak hanya sekedar bangunan fisik, tetapi juga mengandung makna filosofis yang mendalam. Beberapa makna filosofis yang terkandung dalam arsitektur Masjid Gala antara lain penggunaan bahan-bahan alami seperti kayu dan batu alam menunjukkan upaya untuk menyelaraskan dan dengan alam. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan manusia untuk menjaga kelestarian alam. Arsitektur Masjid Gala yang sederhana mencerminkan ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan hidup,
dan fokus pada ibadah. Penggunaan unsur-unsur budaya Jawa dalam arsitektur masjid menunjukkan upaya untuk mengakulturasikan ajaran Islam dengan budaya lokal. Setiap elemen arsitektur masjid memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan ajaran Islam. Misalnya, ada atap limasan yang melambangkan puncak atau tujuan tertinggi dalam kehidupan, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nama Golo sendiri memiliki makna yang menarik. Ada yang mengartikan Golo sebagai singkatan dari Go, yaitu 1, dan Lo, yaitu 7, yang jika digabungkan menjadi 17 jumlah rakaat sholat wajib sehari semalam. Ada juga yang berpendapat bahwa Golo memiliki makna pertemuan atau kumpul, yang mengacu pada fungsi masjid sebagai tempat berkumpulnya umat Islam. Sekian informasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini bisa menambah wawasan untuk para penonton semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.